Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from the second group and we are going to explain about the discourse analysis and grammar. Before we start, our members are Hani Handayani, Mulyanti, Siti Nur Hasimah, and Nunik Novita. And for the first presenter, I'll give you the time. For Mulyanti, the time is yours. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator telah berikan. Di sini akan memberikan sedikit pengantar atau introduction dari materi kita hari ini. Yang pertama ada discourse analysis. Jadi seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya, discourse analysis adalah studi yang berkaitan hubungan antara bahasa dan konteks yang digunakan. Hal tersebut diperkuat oleh teori dari Michael, yang dimana mengatakan bahwa discourse analysis itu mempelajari bahasa yang digunakan, baik semua jenis teks tertulis dan data lisan dari percakapan biasa hingga bentuk pembicaraan bersifat institusi. Oke, adapun sekarang kita ke grammar. Jadi grammar ini merupakan ilmu yang mempelajari struktur penyusunan kalimat, di mana struktur kalimat ini menggunakan kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Dengan menggunakan struktur yang benar, maka sebuah kalimat akan menjadi baik dan sempurna. Di sini ada tambahan dari teori dari Jerod dan Wicknell yang menyatakan bahwa tata bahasa merupakan teori suatu bahasa tentang bagaimana bahasa disatukan dengan cara kerjanya. Jadi tata bahasa atau grammar adalah studi tentang kelas-kelas kata, infleksinya dan fungsi serta hubungannya dalam kalimat suatu bahasa. Next slide. Oke. Discourse, analysis, and grammar. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menggunakan istilah-istilah yang sering kita dengar dalam grammar seperti clause, pronoun, adverbial, conjunction, dan lain sebagainya. Yang kita akan menggunakan dengan cara yang cukup familiar atau yang sering kita gunakan. Tetapi pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk menghubungkannya dengan istilah yang mungkin kurang dikenal seperti dim, rhyme, reference, dan anaphoric. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang grammatical cohesion and textuality. Jadi, grammatical cohesion is the way that a grammatical feature is attacked across sentences boundaries. Jadi maksudnya adalah grammatical cohesion ini adalah cara atau fitur tata bahasa yang dilampirkan melintasi batas kalimat. Maksudnya bagaimana? Jadi kohesi gramatikal ini adalah hubungan antara semantis, antar unsur antar alat gramatikal dengan alat bahasa. Nah, digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa itu sendiri. Nah, kohesi, grammatical cohesion itu adalah hubungan kohesif yang dicapai dengan penggunaan elemen dan aturan gramatikal yang meliputi referensi, substitusi, dan elipsis. Nah, kemudian kohesi itu sendiri adalah hubungan antara gramatikal dan leksikal di dalam teks atau kalimat yang menyatukan teks dan akan memberikan makna dalam teks itu. Nah, menurut Haliday dan Hasan, jadi kohesi itu mengacu kepada hubungan makna di dalam teks. Jadi ketika ini terjadi, sebuah relasi kohesi dibuat dan dua elemen, presupposing dan presuppose, dengan demikian diintegrasikan ke dalam sebuah teks. Selanjutnya, baik. Nah, grammatical cohesion and
textuality menurut Haliday dan Hasan, dia menjelaskan bahwa kategori dasar kohesi gramatikal dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah kecil kategori yang berbeda dengan berbagai cara. Adapun cara tersebut adalah referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Kategori-kategori tersebut memiliki landasan teori dan jenis kohesi tata bahasa yang lebih spesifik. Kemudian lanjut. Sebelumnya. Oke, reference. Nah, jadi referensi ini berkaitan dengan hubungan antara wacana dengan elemen teks. Nah, referensi ini adalah hubungan antar kata dengan objeknya atau dengan subjeknya. Dari sudut analisis wacana, nah objek itu diacu oleh sebuah kata dalam atau di luar bahasa. Kemudian referensi dibagi menjadi 3, yaitu selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada personal reference. Nah, personal reference ini adalah preferensi melalui fungsi dalam situasi tutur melalui kategori orang, kalau menurut Haliday dan Hasan. Nah, kategori pribadi atau referensi personal ini adalah meliputi 3 kelas kata ganti orang. Penentu posesif biasanya disebut kata sifat posesif dan kata ganti posesif, menurut Haliday dan Hasan juga. Nah, jadi referensi ini mencakup 3 kelas, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dengan kata ganti orang ketiga. Selanjutnya. Oke. Di sini ada contoh personal reference. Nah, yang pertama ada fungsi dan kelasnya. Kalau untuk kelasnya ada singular dengan plural, yang kedua ada fungsinya maskulin, feminin, dan neutral. Nah, maskulin ini digunakan untuk kata ganti orang laki-laki, feminin itu kata ganti untuk orang perempuan, dan neutral ini digunakan untuk kata ganti benda atau hewan. Nah, untuk kata ganti orang pertama, kita bisa gunakan he, she, it, dengan they untuk plural. Kemudian kata ganti kedua bisa kita gunakan him, her, it, atau them. Dan kemudian kata ganti orang ketiga, yaitu his, hers, its, theirs, sama dengan posesif adjektif. Nah, di bawah ada contoh percakapan antara Alice dengan Bunga. Di situ dia bilang, bukankah terkadang kamu takut ditanam di sini tanpa ada yang menjagamu? Tanya Alice kepada Bunga. Baru Bunga menjawab, ada pohon di tengah, bukankah ini sangat bagus? Tapi apa yang akan dilakukannya jika bahaya datang? Kata Alice. Kemudian ia menggonggong, kata Mawar. Nah, di sini it could bark, yang it paling bawah itu adalah salah satu bentuk contoh personal reference. Kemudian selanjutnya, oke. Sekarang demonstratif reference atau kata ganti penunjuk. Nah, referensi demonstratif pada dasarnya adalah bentuk penunjukan verbal. Pembicara mengidentifikasi rujukan dengan menempatkannya pada skala berdekatan. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi kata ganti penunjuk ini dibagi menjadi 2,
yang pertama ada dibagi menjadi waktu, dan yang kedua tempat. Kalau untuk tempat, kita bisa menggunakan kata this untuk singular, this untuk plural. Kemudian kalau untuk yang jauh, kita bisa menggunakan that atau those untuk yang plural. Dan untuk yang tidak spesifik, kita bisa menggunakan it atau the. Tapi ini jarang digunakan. Biasanya yang lebih digunakan itu yang lebih spesifik, yang dibagi menjadi waktu dengan tempat tadi. Kemudian selanjutnya, nah, kemudian comparative reference. Nah, comparative reference ini adalah perbandingan. Nah, jadi ini adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang bersifat membandingkan dua atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan, baik itu bentuk wujud, sikap, sifat, watak, kemudian perilaku, dan sebagainya. Nah, biasanya untuk comparative reference ini, kita bisa menggunakan kata-kata seperti equivalent, seperti sama dengan, atau bagaikan, bagai, sama seperti, atau persis, dan lain-lain. Lanjut. Baik. Jadi ini adalah contoh dari comparative reference. Nah, di sini kita bisa lihat ada dibagi menjadi dua, jadi general dengan partikular. Nah, untuk general ada identity, similarity, dan difference. Nah, kita bisa menggunakan kalau identitas seperti same, equal, identical, identically, just as, etc. Kemudian kalau untuk similarity, kita bisa menggunakan kata similar, additional, such as, so, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk perbedaan, kita bisa menggunakan kata other, different, otherwise, else, differently, dan sebagainya. Nah, kalau untuk partikular, nah biasanya ini untuk membandingkan, kita biasa menggunakan kata-kata more, fewer, less, farther, so, as, bigger, more less, better, dan sebagainya. Nah, di bawah ada contoh. There were twice as many people there as last time. Jadi, jumlah orang di sana 2 kali lebih banyak dari yang terakhir kali. Nah, jadi dia membandingkan antara waktu yang lalu dengan waktu yang sekarang. Kemudian, contoh yang kedua ada he's a better man than I am. Nah, dia pria yang lebih baik dari saya. Nah, jadi dia membandingkan dia dengan orang lain. Kemudian, yang contoh ketiga ada there are more things in heaven and earth than are dream of in your philosophy. Nah, jadi ada lebih banyak hal di surga dan di bumi daripada yang kita ketahui atau yang di dalam filosofi kita. Jadi di situ dia menjelaskan tentang adanya perbedaan atau membandingkan perbedaan atau membandingkan persamaan. Itu untuk comparative reference. Kemudian selanjutnya, oke. Nah, ini dibagi menjadi 3 lagi. Ada yang pertama ada anaphoric reference, yang kedua ada kataphoric reference dan exaphoric reference. Nah, kalau untuk anaphoric reference itu adalah sebuah kata atau frasa mengacu kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya di dalam wacana. Nah, ada contoh misalnya, I went out with Joe Sunday. She looked pale. Nah, jadi she refers to Joe. Nah, kalau anaphoric reference ini dia lebih menekankan kepada kata sebelumnya.
Jadi kan si ini menuju kepada si Joe, bukan ke si I. Nah, kemudian yang kedua ada cataporic reference. Nah, kalau cataporic reference ini berbeda dengan anaporic reference. Nah, kalau cataporic reference ini dia sebuah kata atau frasa yang mengacu kepada sesuatu yang disebutkan kemudian. Kalau yang anaporik itu yang sebelumnya, kalau yang kataporik itu yang sesudahnya. Nah, contohnya, Mike went to the bank. He was annoyed because it was closed. Nah, di sini he refers to Mike and it refers to the bank. Nah, jadi di sini untuk contoh kataporiknya, he untuk Mike dan it untuk bank. Nah, kemudian yang terakhir ada exoporic reference. Nah, kalau exoporic reference ini adalah sebuah kata atau frasa mengacu kepada suatu yang di luar teks. Misalnya gini, although I always reject his calls, Tom still calls me every day. His refers to Tom. Nah, di sini walaupun aku selalu mematikan teleponnya, tapi Tom selalu menelpon saya setiap hari. Jadi his di sini menuju kepada Tom. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan ke presentator ketiga, yaitu Mulyanti. Oke, ellipsis and substitution itu digunakan ketika seorang pembicara atau penulis ingin menghindari pengulangan item leksikal dan menggunakan salah satu sumber tata bahasa untuk menggunakan item tersebut. Next slide, please. Oke, ellipsis. Ellipsis itu yang biasa juga sering disebut dengan zero substitution, yang dimana penghilangan elemen biasanya dibutuhkan oleh gramatikal yang diasumsikan oleh pembicara atau penulis yang sudah jelas dari konteksnya, oleh karena itu tidak perlu dimunculkan lagi atau ditampilkan lagi di dalam uterus atau dalam pembicaraan. Next ada contoh, Lina broke seharusnya an apple and Winda broke a grapes. Di sini kita tidak menggunakan kata broke lagi karena broke sudah dijelaskan di clause pertama. Oke, next slide. Oke, ellipsis mempunyai 3 tipe. Yang pertama ada nominal ellipsis, yang kedua ada verbal ellipsis, dan yang ketiga ada clauses ellipsis. Untuk nominal ellipsis ini sering melibatkan penghilangan kata inti benda. Jadi kalimat nominal atau kata benda yang umum dapat dihilangkan dan fungsinya itu diambil di salah satu inti, diambil dari fungsinya tuh diambil dari inti salah satu elemen lainnya. Contoh di sini ada kata contoh kalimat Nelly like the green tiles, I prefer the blue. Di sini kata tilesnya atau kata benda tiles ini tidak perlu digunakan lagi di clause kedua karena sudah dijelaskan di clause pertama. Oke, terus yang kedua ada verbal ellipsis. Jadi sesuai dengan teori oleh McCarthy, dua jenis ellipsis kelompok verbal yang sangat umum itu adalah bergema kita bisa artikan pengulangan ya, dan kontras tambahan. Gema mengulangi elemen dari kelompok verbal dan kontras itu adalah saat alat bantunya berubah. Sini ada contoh untuk pengulangan dari kelompok verbal. Will anyone be waiting? Terus dijawab Jim will. Jadi untuk jenis kalimat ini adalah sebagai ellipsis verbal karena ada pengulangan elemen dari kelompok kata verbal will. Terus ada contoh yang kedua yaitu contoh contrasting, di mana yang si A has she remarried, terus B no, but she will one day, I'm sure.
Untuk jenis kalimat ini juga disebut sebagai verbal group ellipsis karena terdapat auxiliary change pada kalimat tersebut, yaitu ada dari kata has menjadi kata will. Oke, yang ketiga ada clausal ellipsis, di mana ellipsis clausal dalam bahasa Inggris dapat dihilangkan yang paling umum, yaitu ada does not, neither, hope so, sorry, cannot help you, dan sebagainya. Bisa lihatnya ada contoh, if you stay here like I suggest, the delivery will be. Terus ada dalam kurung don't. Kenapa kita menggunakan ini adalah ellipsis clausa? Karena kalimat jenis ini memiliki beberapa macam ganti kata kerja utama dan kata ganti objek. Seperti kata don't, itu salah satu kata ganti objek yang bisa kita gunakan. Next slide. Oke, substitution. Substitution adalah pengganti kata atau frasa dengan filler seperti want, so, or do untuk menghindari pengulangan kata. Terus di sini ada menurut Halliday, substitution adalah mengganti satu item dengan item lain seperti kata atau frasa. Next slide. Substitution memiliki 3 tipe. Yang pertama ada nominal substitution, kedua ada verbal substitution, dan ketiga ada clausal substitution. Untuk nominal substitution sendiri, yang paling sering digunakan itu adalah one atau once. Dan sebagai kata benda pengganti. Sini Halliday juga menyatakan bahwa substitusi nasional nominal adalah penggantian kelompok kata benda yang dilakukan dengan mengganti one atau once. Ini ada contoh. I shoot the hippopotamus with bullets made of platinum because of leading once. His height is sure to flatten them. Dari kalimat tersebut, kata bullets atau peluru adalah inti dari kelompok kata benda peluru yang terbuat dari platina. Sedangkan substitution once-nya adalah pengganti dari kata benda peluru tersebut. Terus yang kedua ada verbal substitution. Jadi substitusi dari kata kerja dalam sebuah kalimat yang ditujukan dengan substitusi do dalam bahasa Inggris disebut substitusi verbal. Ini merupakan pernyataan dari akhir kalimat. Ini yang paling umum atau paling sering digunakan itu adalah kata kerja do, yang kadang-kadang digunakan dalam hubungannya dengan so seperti do so. Terus ada contoh kalimat, yaitu ada has anybody feed the cat? Somebody must have done. Dari contoh tersebut, kata kerja feed atau memberi makan ini tuh telah diganti dengan substitution done. Itu sebagai bentuk selesai. Faktanya, substitution done termasuk dalam elemen morfologi do seperti does, did, done, or doing. Terus yang terakhir ada clausal substitution, merupakan penggantian klausa dengan gantikan so and not. Dalam jenis substitusi ini, seluruh klausa diandaikan dan elemen pembanding berada di luar klausa. Contohnya, is there going to be an earthquake? It says so. Jadi pengganti so telah menggantikan seluruh kata going to an earthquake. Jadi di mana contrastive improvement-nya adalah pada kata says yang merupakan di luar dari pernyataan yang pertama atau clause yang pertama. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Mulyanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani Handayani. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman tentang discourse analysis and grammatical. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang conjunction. Seperti yang kita ketahui, conjunction adalah kata penghubung dalam konteks gramatikal secara umum, di mana conjunction berperan menghubungkan frase atau sentence yang satu dengan yang lain. Di sini ada pengertian yang menyatakan bahwa sebuah conjunction berperan tidak mencari hubungan ke belakang ataupun ke depan untuk referensinya, tetapi ia menyesuaikan dengan urutan teks dan menjadi sebagai penanda hubungan antara segmen dalam wacana. Nah, dalam discourse analisis gramatikal ini, peran conjunction menanyakan tentang apa peran conjunction dalam wacana, pengelompokan dan relasinya, bagaimana mendistribusikannya dalam teks maupun konteks, batasan yang digunakan dalam menganalisis kalimat, dan ciri-ciri penggunaan yang tidak secara eksplisit dijabarkan dalam pembelajaran gramatikal secara konvensional. Nah, peran conjunction ini sendiri tidak mudah untuk menyusun semuanya semua kelas kata dalam bahasa Inggris, di mana penghubung kata tunggal menyatu dalam frase dan klausa. Seringkali hanya ada sedikit perbedaan antara penggunaan dua klausa dengan satu conjunction, atau satu kata frase, atau satu leksikal ditempatkan dalam klausa. Sebagai contohnya dalam hubungan sebab kalimat hubungan sebab akibat sebagai berikut. Yang pertama pada contoh 2.27, di mana di situ menggunakan single word conjunction pada kata consequently setelah kata dia tidak peka terhadap kelompoknya, akibatnya ada banyak perasaan buruk. Nah, kata consequently atau akibatnya itu sebagai single word conjunction. Dan pada contoh 2.28 itu menggunakan adverbial phrase sebagai conjunction-nya, di mana pada kata as a consequence. Kemudian, pada contoh 2.29 di sini jelas sekali perbedaan dalam cara pembicara atau penulis dalam membawakan informasi di sini, di mana pada contoh 2.29 dan 2.30 itu mengaktifkan informasi untuk disajikan sebagai satu kalimat dan bagaimana menempatkan perasaan buruk di depan atau informasi akibatnya itu di depan. Nah, wacana yang benar tata bahasanya akan memeriksa pilihan-pilihan yang digunakan. Sebagai contohnya, sebagai contoh pada kalimat tersebut, konsekuensinya dengan kata lain, menjelaskan sebab akibat yang terjadi. Selanjutnya. Sudah kah? Oke, udah. Oke, dalam buku Halliday sendiri menawarkan skema tentang klarifikasi, hubungan konotasi, dan mencakup jenis frase dan klausa, serta tunggal dan kata sehari-hari, seperti kata dan, atau tapi, dan lain-lain. Sebagai berikut, dalam tipe elaboration, di mana dibagi dalam subtypes, appreciation sebagai contoh kata in other words, and clarification sebagai contoh dalam kata or rather. Kemudian extension atau penambahan informasi dengan subtypes addition atau penambahan dengan menggunakan contoh kata and, or but, kemudian variation
di mana menggunakan conjunction berupa alternatively. Kemudian types peningkatan atau enhancement. Di situ ada subtypes-nya, separation temporal. Saya menggunakan conjunction berupa there or previously. Kemudian pada subtypes causal condition menggunakan atau hubungan sebab akibat menggunakan seperti contoh tadi consequently atau in the case. Selanjutnya, next. Nah, daftar lengkapnya itu dijelaskan dalam buku Halliday, itu ada banyak sekali penggunaan conjunction yang bersifat berlawanan bahkan tidak sesuai. Jadi akan tapi kita melihat pada kata-kata yang sering kita dengar, khususnya yang diucapkan, kita melihat ada beberapa conjunction yang biasa digunakan seperti and, or, dan then. Next slide, Monique. Ya, lanjut. Kita bisa melihat penggunaan conjunction yang paling sering digunakan yaitu kata and, di mana pembaca atau pendengar dapat bermakna additive, adversant, causal, dan makna temporal bergantung pada informasi kontekstual. Nah, contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu she is intelligent and she is very reliable. Itu merupakan peran conjunction berupa additive atau kata tambahan. Di mana setelah kata intelligent ditambahkan lagi informasinya si perempuan itu juga reliable. Kemudian pada contoh 2.32 peran conjunction berupa adversant substitution atau menghubungkan kalimat yang berlawanan, di mana kata and itu menghubungkan kata dia sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Kemudian menggunakan kalimat negatif setelahnya dengan menggunakan conjunction berupa and, dan kalimat kata atau klausa selanjutnya berupa kata yang berlawanan atau negatif. Selanjutnya pada contoh 2.33 itu menggunakan causal, yaitu hubungan sebab akibat, di mana he fell in the river and caught a chill. Selanjutnya pada contoh 2.34 I got up and made my breakfast. Yang merupakan penggunaan conjunction and dengan maksud atau peranan berupa temporal sequence atau menghubungkan klausa berdasarkan urutan kejadian. Sama dengan yang contoh 2.35 di mana di sini penggunaan conjunction sering terjadi tumpang tindih maknanya dengan sedikit perbedaan. Di mana di sini pada contoh 2.35 di situ pada kalimat tanya sudah menggunakan 2.35. Oh ya. Pada contoh 2.35 kita bisa melihat banyak sekali data yang berbicara secara alami dengan menggunakan conjunction dasar dan, or, but, or, so. Nah, dalam contoh 2.35 ini contoh penggunaan conjunction yang tumpang tindih. Kita bisa saja menggunakan and, or, but, untuk menyambungkan dua klausa itu. Nah, di sini peranan discourse analysis gramatikal di conjunction ini berperan untuk mencari tahu apa sih informasi yang dibawakan oleh sebuah wacana dengan kita melihat conjunction-nya. Nah, seringkali berupa conjunction itu digunakan
bukan hanya untuk menghubungkan ucapan individu dalam kalimat, tetapi seringkali pada awal kalimat menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lain, atau menghubungkan dengan kalimat sebelumnya, atau juga menandai pergeseran dalam topik pada subtopik dengan kata but. Dalam pengertian ini, conjunction penggunanya lebih dianggap sebagai penanda bacaan. Oke, next slide. Oke, kita masuk kepada subtema selanjutnya, yaitu theme and rima, di mana ketika kita mempelajari grammar, kita selalu mengasimilasi struktur klausa, yaitu terdiri dari unsur subjek, objek, dan keterangan atau komplement. Nah, dalam kaitannya dengan kata kerja dan pilihan apa yang tersedia dan menyusunnya. Yang paling khas. Bahasa Inggris sendiri dikenal sebagai, sering disebut sebagai bahasa SPO atau subjek, predikat, objek dalam arti deklaratif klausa. Nah, di discourse analisis ini tertarik pada implikasi berbagai pilihan struktur penciptaan teks. Beberapa pilihan struktur yang sering ditemukan dalam data alami diabaikan atau diremehkan dalam pengajaran bahasa, terutama yang terdapat dalam data lisan. Seringkali kita menganggap kalau bicara itu menggunakan grammar yang buruk, dianggap sebagai grammar yang buruk. Padahal itu disebabkan oleh dominasi standar yang diambil dari kode tertulis. Nah, dalam bahasa Inggris terdapat beragam cara bagaimana unsur-unsur dasar pokok subjek, verb, dan komplement itu diatur dalam beberapa klausa, gitu, beberapa jenis klausa, sebagaimana diilustrasikan dalam contoh 2.37 pada kalimat The Guardian. Ya, pada kalimat 2.29, 2.38. Sometimes just read the Guardian. Ini menggunakan adverbial fronting atau menempatkan adverbial atau kata kerjanya di depan sebelum subjek, predikat, dan objek. Kemudian pada contoh 2.39 itu menggunakan pola atau struktur di mana komplement dulu, baru subjek, baru verb, dan di sini guardian-nya di sini tempat beroperasi secara bersamaan sebagai pelengkap dan objek dari read. Kemudian pada contoh 2.40 pada contoh 2.40 itu menggunakan pola struktur kalimat berupa penambahan kata tanya di depan, yang itu hanya berupa kata tambahan, atau disebut juga what is the left, atau penambahan kata tanya palsu di depan. Kemudian pada contoh 2.41 menggunakan time atau rima di mana menggunakan subjek, pronouns, kemudian verb, objek, baru subjek. Ya, yaitu, nah di sini menggunakan tema atau rima right display subject, atau subjeknya dibawa ke depan, subjeknya dibawa ke depan, tapi itu sebagai pronouns, kemudian verb dan objek, kemudian subjek yang sebenarnya ditaruh di belakang. Kemudian pada contoh 2.42 itu di mana subjek sebenarnya dibawa di depan, kemudian
itu merupakan time atau rima struktur kata, yaitu left display subject, atau di mana subjeknya itu ditaruh di depan, kemudian subjek pronounnya, dan kemudian kalimat subjek, pronoun, verb, dan objek. Nah, seringkali struktur seperti ini tuh disajikan dalam buku-buku. Jika kita melihat contoh-contoh dari sudut pandang bagaimana gramatikal itu, bagaimana informasi dalamnya disampaikan, kita bisa dapat melihat bagaimana pilihan-pilihan struktur yang digunakan, berfokus pada informasi yang diinfokan. Nah, di sini hubungannya dengan time, apa yang dimaksud dengan time dan rima itu dalam bahasa Inggris sendiri, di mana time itu apa yang diputuskan untuk dibawa ke depan, klausa dengan cara apapun, merupakan tanda dari apa yang harus dipahami, atau disebut juga dengan topik atau tema. Tema ini bisa disebut juga dengan topik. Nah, rime ini sebagai penjelasannya, kalimat penjelasannya. Seperti pada contoh kalimat yang terakhir tadi, Joyce, she reads The Guardian. Nah, Joyce-nya ini sebagai tema, Joyce atau she ini sebagai tema, kemudian this The Guardian itu menggunakan rime, merupakan rimenya. Oke, next slide. Nah, sekarang kita beralih ke hubungan antara struktur klausa seperti struktur dalam klausa dan konstruksi teksnya. Seperti yang dijelaskan tadi, di mana time itu sebagai topik dan rime itu sebagai kalimat penjelasannya. Contohnya di sini, pada contoh 2.43 itu terdengar aneh, di mana penggunaan kata leave the building sudah diberikan dalam kalimat pertanyaan, namun digunakan lagi dalam kalimat dalam jawabannya. Bahkan dalam jawaban dari bacaan tersebut juga menggunakan kalimat tanya lagi. Tapi itu merupakan struktur, ternyata itu merupakan terdapat strukturnya dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam contoh 2.42, memuat serangkaian kalimat yang dibentuk dengan baik menurut tata bahasa, tetapi menggunakan kalimat yang terdengar aneh juga, di mana sebelum kata penjelasannya seperti struktur yang sebelumnya tadi, yang Joyce itu subjeknya dulu di depan, baru subjek pronoun. Subjek pronounnya dulu, baru subjek aslinya. Gitu. Jadi seringkali kalimat itu dibentuk dengan tidak baik, namun menurut tata bahasa itu merupakan suatu klausa frekuensi di mana terendah, di mana biasa muncul dalam teks. Nah, bagaimana kita mencoba menyingkirkan semua itu dengan menggunakan perangkat fronting device tadi, atau menulis ulang untuk mengetahui informasi dalam wacana tersebut. Oke, next slide. Nah, untuk memahami lebih jelas apa itu time and rime, di sini dibuat pola berupa pembagian di mana time dan rima itu ternyata bersama dalam satu teks. Untuk lebih mengetahui informasi sebenarnya dalam teks tersebut dengan menghilangkan kata-kata yang terdengar aneh tadi. Nah, di sini time-nya yang pertama itu I, kemudian rime-nya dari teks yang Joyce
yang kartu pos tadi. Remainnya berupa I'm sitting here. Kemudian outside my window is a big lawn. In the middle of the lawn is a flower bed. This bed was full of daffodils, and you love it here. Then you must come and stay. We've got plenty of the room. Jadi dua pilihan yang berbeda dapat kita lihat di sini pada rima dari kalimat ketiga berisi elemen berupa bed flower. Kemudian pada kalimat keempat yang menjadi tema pada kalimat keempat dan seterusnya. Pada kalimat keempat. Kemudian tema kalimat 5 dengan tema kalimat 6. Jadi di sini pada tema kalimat 5 sama dengan tema kalimat 6. Jadi kedua pilihan tersebut dapat diungkapkan Jadi tema dan rima itu bisa informasi dalam wacana itu bisa diketahui lebih mudah dengan menentukan tema dan rima dalam wacana tersebut. Sehingga penggunaan dalam menganalisis wacana dengan gramatikal dan dalam menganalisis wacana menggunakan gramatikal bisa dengan mudah dengan melihat time atau topik dan rima dan komentarnya atau komentarnya. Nah, gagasan utama dari time and rhyme ini Nah, itu dia tadi. Jadi gagasan utama time dan rhyme ini bagaimana bisa kita mengambil informasi itu dengan mengatur struktur dari bacaan. Sehingga kita bisa mengetahui informasi yang terkandung dalam wacana tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hani. Next presentator is Siti Nur Hasimah. Time is yours. Next slide. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tense dan aspek. Jadi, apakah itu tense? Tense in verbs express time. It is reference to the moment of speaking. Jadi, tense adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Contohnya pada waktu sekarang, contohnya present, past, and future. Seterusnya aspek. Aspek adalah sebuah kategori gramatika verbal yang lebih singkat. Aspek adalah seperti hal ataupun unsur yang menunjukkan lama dan jenis sesuatu perbuatan. Sepertinya kapan ia mulai dan kapan ia selesai dan atau ia sedang berlangsung dan sebagainya. Contohnya dalam bahasa Inggris adalah simple, perfect, progressive, dan perfect progressive. Oke. Di sini ada tense dan aspek combination, kombinasi antara tense dan aspek. Yang pertama ada simple, present. Di sini ada tambah dan tambah dan ada yang harus kita pakai S dan ada yang harus tidak pakai S. Contohnya
I, you, we, they. Itu kita harus, itu nggak pakai S. Contohnya I drive. Kalau he, she, it itu dan nama orang, contohnya Ani, itu harus pakai S. Contohnya she drives. Ada S di belakangnya. Saya kasih contoh kalimatnya, I speak English every day. I speak. Speak itu nggak pakai S. Oke, yang kedua perfect. Yang kedua simple past. Simple past ini sesuatu yang telah berlaku. Contohnya, he bought a car. Ya, sesuatu yang telah berlaku di masa lampau. Dan yang ketiga adalah simple present. Simple future. Sorry. Contohnya kita harus pakai will. Simple future adalah menyatakan aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya, he will study English. Kita harus pakai will. Oke, next itu perfect present. Perfect present ni dalam kalimat tersebut kita harus pakai have atau en di belakang kalimat tersebut. Jadi present perfect ni adalah menyatakan aktivitas yang pokoknya sudah terjadi tapi akibatnya di waktu sekarang. Contohnya, he has eaten rice. Seterusnya, perfect past. Perfect past, kita harus ada. Okay, guys, sorry. Aku bingung. Okay, lanjut. Perfect past ni adalah menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di waktu lampau dan ketika itu masih ada aktivitas lain yang terjadi juga. Contohnya, he had eaten rice when I came to his home last night. Dan selanjutnya yaitu perfect future. Perfect future ni menyatakan aktivitas yang akan telah dilakukan semasa yang akan datang. Jadi di sini kita harus pakai jam. Contohnya, he will have eaten by 8 o'clock tonight. Dia akan makan malam pada jam 8 malam nanti. Jadi semua dua perkara itu adalah kejadian yang akan berlaku pada masa akan datang. Seterusnya, progressive present. Ini yang berlaku. Okay. Progressive present adalah menyatakan aktivitas yang sedang terjadi pada saat kita berbicara sekarang ini. Contohnya, she is eating rice. Ataupun she is sweeping the floor now. Dia sedang menyapu lantai sekarang. Dan yang kedua itu progressive past. Contohnya, he was reading a book. Dia sedang membaca buku di waktu lampau.
Dan progressive pressure ini adalah sesuatu kejadian yang akan berlaku di waktu akan datang juga, tapi dia itu sedang berlangsung. Contohnya, she will be eating rice. She will be eating rice. Kita pakai will. Oke, seterusnya perfect progressive. Kalau biasanya perfect progressive ini yang kita temukan adalah perfect continuous tense. Jadi di sini perfect progressive adalah menyatakan aktivitas yang telah atau sedang berlangsung selama beberapa waktu hinggalah sekarang. Maksudnya kegiatan tersebut kita sudah lakukan di waktu lampau tapi belum selesai sampai sekarang. Contohnya, we have been studying English in this classroom for an hour until now. Kita sedang belajar bahasa Inggris di dalam kelas satu jam yang lalu sehinggalah sekarang. Jadi perbuatan tersebut telah berlaku di waktu lampau dan masih lagi berjalan hingga sampai sekarang. Maksudnya dia belum selesai. Dan he had been, yang kedua itu perfect past. Perfect progressive past tense. Kalau di sini yaitu perbuatan yang sedang berlangsung selama beberapa waktu di masa lampau ketika peristiwa yang terjadi pula di masa lampau. Dia seperti yang tadi yang progressive past juga, yaitu dua aktivitas yang berlangsung di waktu lampau. Contohnya, we had been studying English in this classroom for an hour when our teacher came yesterday. Yaitu kita sedang belajar bahasa Inggris 1 jam yang lalu ketika guru datang ke kelas kami. Ya. Oke, seterusnya perfect progressive future. Ini menyatakan aktivitas yang akan berlangsung selama beberapa waktu di masa yang akan datang. Contohnya, she will have been singing a dangdut song for an hour by o'clock tonight. Jadi, ia adalah aktivitas yang sudah dilakukan dan masih juga berlangsung. Contoh tadi, she will have been singing a dangdut song for an hour by 8 o'clock tonight. Jadi dia akan menyanyikan lagu dangdut untuk waktu 1 jam pada jam 8 malam nanti. Ya. Okay, next slide. Okay, selanjutnya adalah simple past tense. Jadi simple past tense adalah merupakan, di sini saya kasih contoh ada dua keadaan, yaitu yang pertama a definite single complete action ataupun events in the past. Jadi simple past tense adalah merupakan satu tindakan ataupun peristiwa yang pasti yang diselesaikan di masa lalu. Artinya tindakan tersebut sudah berakhir di waktu lampau. Contohnya, I saw a show last night. Saya melihat pertunjukan pada waktu malam tadi. Yang kedua itu habitual or repeated action ataupun events in the past, yaitu tindakan ataupun peristiwa kebiasaan atau yang berulang di masa lalu. Contohnya, I took French in high school. Saya mengambil mata pelajaran bahasa Prancis di
sekolah SMP. Okay, yang kedua iaitu ada simple facial thanks. Simple facial thanks ni itu kita menggunakan perkataan will. Jadi simple facial thanks ni dia merupakan strong prediction, reaksi yang kuat yang tidak menggunakan fakta, yang tidak bisa menjadi fakta. Contohnya, an action to take place or at some definite future time, iaitu suatu tindakan yang akan terjadi pada waktu mendatang yang pasti. Artinya, tindakan tersebut pasti akan terjadi di waktu akan datang. Contohnya, I will graduate in May 2021. Jadi dia sudah pasti bahawa dia itu akan graduate pada bulan Mei tahun 2021 nanti. Seterusnya, a future habitual state or action, iaitu keadaan ataupun tindakan kebiasaan di masa depan. Contohnya, when I move to the city, I will take the train every day. Jadi dia bercakap tentang sesuatu yang rancangan dia di masa depan. Contohnya, tadi kan dia bilang apabila dia sudah berpindah ke kota, dia akan mengambilkan train setiap hari. Dia akan naik train setiap hari. Okey, selanjutnya, dalam simple facial tense ni ada yang pertama iaitu ada perfect aspect. Perfect aspect juga terbagi kepada 3. Yang pertama ada present perfect. Present perfect iaitu menyatakan yang tadi, iaitu menyatakan aktivitas yang sudah terjadi tanpa diketahui waktunya dan biasanya berakibat pada waktu sekarang. Ya, itu present perfect. Dan seterusnya ada past perfect, iaitu menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di waktu lampau dan ketika itu juga ada aktivitas lain terjadi di waktu lampau. Contohnya dia tadi, saya bilang he had eaten rice when I came to him home last night. Dia sedang makan nasi apabila saya datang ke rumahnya pada waktu malam tadi. Seterusnya ada future perfect, iaitu menyatakan aktivitas yang telah terjadi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Contohnya, he will have eaten by 8 o'clock tonight. Okay, next. Yaitu selanjutnya itu present perfect. Jadi di sini ada beberapa keadaan yang bisa kita gunakan dalam keadaan present perfect. Contohnya yang pertama itu a situation that began at a period point in time and continues into the present. Yaitu situasi yang dimulai pada waktu sebelumnya dan berlanjut hingga saat ini. Example-nya, I have lived in New York since 2008. Yaitu saya telah tinggal di New York sejak tahun 2008 lagi. Seterusnya, an action occurring or not at an unspecified period time with current relevance, yaitu tindakan yang terjadi ataupun tidak pada waktu sebelumnya yang tidak ditentukan dengan relevansi saat ini. Contohnya, I have never seen that movie, iaitu dia itu tidak pernah melihat movie tersebut sebelum ini. Okey, seterusnya a very recently complete action, iaitu tindakan yang baru saja diselesaikan. Contohnya, I have just complete the task. Saya baru saja menyelesaikan latihan tadi.
barusan tadi. Jadi present perfect itu bila boleh menggunakan dalam keadaan 3 keadaan tersebut. Mungkin masih banyak lagi, tapi saya mendatangkan 3 contoh ini. Okey, selanjutnya iaitu past perfect. Past perfect ini ada satu situasi yang saya bisa kasih contoh, iaitu tindakan and action complete in the past prior to some of the past events or time, iaitu tindakan yang diselesaikan di masa lalu sebelum beberapa peristiwa ataupun waktu lampau lainnya. Contohnya, she had already told him before I found out. Dia telah memberitahu lelaki tersebut sebelum saya mendapat tahu. Okey, selanjutnya iaitu future perfect. Future perfect ini iaitu a future action, state or accomplishment that will be complete prior to a specific future time. Contohnya, I will have complete the task by 5 o'clock tomorrow. Saya akan menyelesaikan latihan ataupun tugas tersebut pada jam 5 sore besok. Jadi, future perfect adalah tindakan yang akan berlaku di masa akan datang. Okay, next. Okay. Sebelumnya nih, di progressive aspect, ya. Jadi progressive aspect terbagi kepada 3, iaitu present progressive, past progressive, dan future progressive. Di sini kita dapat lihat present progressive yang pertama iaitu activity in progress, iaitu aktivitas yang sedang berlangsung. Contohnya, I cannot answer the phone, I am reading a bedtime story. Dia sedang berlangsung, aktivitas yang sedang berlangsung. Contohnya, saya tidak bisa menjawab atau mengangkat panggilan dari seseorang tersebut kerana saya sedang membaca buku cerita untuk tidur. Seterusnya, a temporary situation. Contohnya, I am staying with some friends. Dan yang terakhir itu emotional commitment on present habit, iaitu you are always making fun of me. Oke, lanjutnya yang kedua yaitu past progressive. Past progressive ini di sini ada an action in progress at a specific point of time in the past, iaitu ada suatu tindakan yang sedang berlangsung di waktu lampau pada specific point. Contohnya, I was reading a book last night. Saya sedang membaca buku malam tadi. Dan yang kedua yaitu past action simulation with some other events that is easily stated in the simple past. Yaitu contohnya, I was watching a show when you called. Yaitu keadaan itu dia sedang melihat sebuah pertunjukan ketika seseorang menghubungi dia. Dan yang ketiga yaitu future progressive, yaitu an action that will be in progress at a specific time in the future. Sesuatu tindakan yang akan berlangsung pada waktu akan datang pada masa yang spesifik. Contohnya, I will be serving dinner at
o'clock. Saya akan makan dinner pada jam 8 malam nanti. Dan ada juga duration of some specific future action. Contohnya, I will be coming home late for the next 2 weeks. Kan di sini ada menggunakan kalimat will. Artinya sesuatu yang akan berlaku pada masa akan datang. Okay, next. Di sini ada core meaning dari aspek. Yang pertama yaitu simple, complete yaitu lengkap. Yang kedua ada perfect, dan yang ketiga ada progressive. Core meaning of aspek ada 3 tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada penggunaan dari tense dan aspek system. Yaitu yang pertama yaitu will, future production, yaitu redaksi yang akan berlaku pada masa akan datang. Contohnya, if you continue this lazy behavior, you will never amount to anything. Yaitu jika kamu melanjutkan sifat malas ini, kamu tidak akan memperolehi apa-apa. Okay, yang kedua yaitu ada be going to. Yang pertama yaitu future predictions, yaitu ramalan di masa depan. Contohnya, I am going to call her. Dia meramalkan pada masa akan datang itu dia akan melakukan apa. Contohnya, I am going to call her. Dan yang kedua ada future intentions, yaitu sesuatu niat yang dia sudah rencanakan bahwa dia akan melakukan itu di masa depan, di masa akan datang. Contohnya, I am going to travel around Europe this summer. Dan yang ketiga ada future certainly based on current condition or present evidence, ataupun artinya kepastian masa depan berdasarkan keadaan semasa ataupun bukti yang telah ada pada waktu sekarang. Contohnya, this is going to be a hard quiz. Dia sudah melihat quiz tersebut, jadi dia sudah pastikan bahawa ini adalah quiz yang sangat susah bagi dia. Dan yang seterusnya ada present progressive. Present progressive yaitu future plans that have already been made, yaitu rancangan pada masa depan yang telah dia laksanakan, yang telah dia rancangkan. Contohnya, I am coming with you. Dia sudah merencanakan bahawa dia akan bertemu dengan seseorang. I am coming with you. Dan yang terakhir ada simple present. Simple present adalah fixed schedule events, yaitu acara yang dijadwalkan tetap akan berlaku. Contohnya, we leave for France this evening. Jadi dia sudah pastikan bahawa dia akan meninggalkan Prancis pada sore ini. Itu bagi simple present. Okay, next. Jadi selanjutnya adalah conclusion. Di sini conclusion adalah chapter ini telah mengambil pilihan bagaimana konsep gramatikal yang mencuba atau menunjukkan bagaimana analisis wacana, discourse analisis ini telah berkontribusi dengan pemahaman kita tentang hubungan antara pilihan lokal dan dalam klausa tersebut, dalam klausa di antara klausa dan kalimat, dan bagaimana cara penggunaan analisis, discourse analisis dalam grammar itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, thanks for Nur Hasima and other presentator.
So today we have learned about the discourse analysis and grammar. I am a moderator. I'm sorry if I have mistakes. Maybe that's enough for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.